Kemudian belum minuman keras, alkohol, dan hamil di luar nikah. Jadi yang ini buat pelajar. Hai, pernah gak sih kita tuh lihat remaja yang berubah gara-gara pergaulannya? Awalnya tuh dia tuh biasa-biasa aja, tapi lama-lama dia ikut-ikut dalam hal-hal negatif. Nah, sebenarnya ini tuh bukan cuma soal remajanya, tapi ada gak sih peran penting dari keluarga itu sendiri, terutama di dalam komunikasi di keluarga tersebut. Baik, selanjutnya kita akan bahas dengan saya Febiana Ranti dengan NIM 240101634. Saya Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam UIN Wali Songo Semarang. Di masa remaja, seseorang itu lagi ada di fase mencari jati diri mereka. Mereka itu butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya, terutama dari teman sebayanya. Karena itu, pergaulan itu bisa sangat pengaruh baiknya. Kalau lingkungannya itu baik, mereka juga bisa ikut baik. Tapi kalau sebaliknya, lingkungannya negatif, mereka juga bisa ikut terbawa oleh lingkungan negatif itu. Masalahnya sekarang, banyak remaja yang lebih nyaman cerita kepada teman-temannya, ke sahabatnya, daripada ke orang tua mereka. Nah, dari sinilah kenakalan itu mulai muncul. Penyebab kenakalan remaja bisa terjadi karena kurangnya komunikasi dalam keluarga itu, pola asuh yang tidak seimbang, itu terlalu keras atau terlalu bebas, serta pengaruh media sosial yang tidak terkontrol oleh orang tuanya. Dampaknya juga bisa cukup serius, mulai dari konflik sosial, gangguan psikologis, hingga terganggunya masa depan seperti putus sekolah, bahkan bisa menyebabkan menurunnya nilai moral di masyarakat. Dalam penyuluhan ini, remaja menjadi fokus utama karena mereka paling rentan terpengaruh pergaulan. Namun, peran orang tua dan guru itu juga sangat penting sebagai pendukung dalam membimbing dan mengarahkannya. Penyampaian pesan dilakukan oleh orang-orang terdekatnya seperti orang tua, guru, atau temannya, karena mereka punya kedekatan dan pengaruh langsung dalam kehidupan remaja itu. Remaja perlu sadar bahwa tidak semua pergaulan itu baik untuknya. Penting untuk memilih lingkungan yang bisa membawa dampak positif untuknya. Dan untuk orang tua, jadilah tempat pulang yang nyaman bagi anak mereka, bukan tempat yang ditakuti oleh anak mereka. Strategi yang digunakan adalah pendekatan persuasif, yaitu menyampaikan pesan dengan cara yang santai dan mengajak, bukan untuk memaksa atau menggurui si anak itu. Pesan ini dibawakan dengan bahasa yang lebih dekat dengan kehidupan si remaja. Jadi, ini tuh terasa seperti ngobrol biasa, bukan seperti dinasehati, sehingga mereka bisa lebih paham dan sadar diri tentang dampak dari pergaulan yang mereka jalani. Perubahan yang diharapkan adalah si remaja lebih selektif dalam pergaulan dan terbuka dengan orang tua. Sementara orang tua itu lebih hangat dan mau mendengar si anak, sehingga lingkungan itu jadi lebih positif dan kenakalan remaja bisa lebih berkurang. Thanks for watching guys. Bye bye.